Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 73147983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat al muslimin wal muslimat ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allahu ayyakum jami'an. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di majelis kita ini, semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majlisul dzikir, majlisul ilm yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Allah berikan keutamaan-keutamaan bagi kita yang duduk di majelis ini. Kemudian mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam wa ikmalihi, nikmat Islam dan disempurnakannya Islam. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Itu nikmat yang sangat agung. Dan maksud yang paling mendasar dari dihadirkannya syariat Islam yang suci, yang sempurna, yang disebut oleh para ulama adalah asal maqasidis syariah. Pokok dari maksud syariah adalah jalbul masalih, terrealisasinya kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam hadir untuk terrealisasinya kemaslahatan. Yang kedua, darul mafasid atau taqliluha. Islam hadir untuk menolak segala bentuk kerusakan atau kalau tidak meminimalkannya. Jadi dua itu adalah maksud pokok hadirnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan kemaslahatan dan untuk hilangnya kemafsadatan, kerusakan. Islam tidak mengizinkan adanya kerusakan di muka bumi ini.
Justru Islam hadir untuk terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia. Karena itu ada perintah, ada larangan. Perintah dan larangan bersumber dari zat yang sempurna ilmunya, yang menciptakan kita semua dan seluruh alam raya ini. Maka itu adalah kemaslahatan yang mutlak dan juga bentuk syariat yang menolak kerusakan yang sempurna. Ya, tidak ada upaya untuk mendapatkan kemaslahatan atau tertolaknya kerusakan yang lebih daripada apa yang diajarkan di dalam syariat yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya itu tertanam kuat di dalam jiwa setiap muslim hamba Allah. Karena itu kata simpulnya, segala sesuatu yang membawa kepada kebaikan, baik secara total baik ataupun kebaikannya lebih dominan, pasti disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, dari sisi kemaslahatan, segala sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan secara total murni ataupun membawa kepada kemaslahatan yang dominan, meskipun tidak murni tapi maslahatnya lebih besar, pasti disyariatkan oleh Allah. Tidak mungkin tidak. Dari situ apa yang dipandang oleh manusia maslahat ternyata nggak disyariatkan oleh Allah, berarti itu bukan maslahah. Jelas ya? Maka Islam menolak segala macam bentuk kebid'ahan. Menurut orang itu maslahah, tapi Allah tidak syariatkan, berarti justru bukan maslahah. Pasti harus begitu. Sebaliknya, segala sesuatu yang membawa kepada kerusakan secara total atau kerusakannya lebih besar, pasti dilarang di dalam syariat ini. Tidak mungkin tidak. Ya, kayak khamr ada manfaatnya, tapi mafsadahnya lebih besar, kerusakannya lebih besar. Maka Allah katakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Judi ada baiknya, tapi kerusakannya lebih besar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Pada khamr dan judi ada dosa yang sangat besar dan juga ada manfaat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sedang nilai rusaknya lebih besar daripada manfaatnya, maka Allah haramkan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, itu prinsip agama. Muslim harus begitu keyakinannya. Ya. Naam. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan dalam ayatnya, sehingga muncul nanti satu kaidah. Allah katakan, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Hanyalah yang Allah haramkan atas kalian adalah satu bangkai. Semua bangkai haram. Ketika bicara bangkai, jangan hadir di benak antum bangkai singa, bangkai gajah, bangkai harimau, bukan. Itu enggak bangkai saja haram. Jadi kalau sudah haram enggak perlu diharamkan lagi, kecuali karena tujuan tertentu.
Nah, yang dimaksud bangkai itu apa? Binatang sembelihan tapi mati tidak disembelih secara syar'i. Itu namanya bangkai yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi jangan bangkai ular. Enggak. Jelas ya? Nah, itu maitah. Dikecualikan ikan, belalang. Ikan dan belalang tidak perlu disembelih. Orang nyembelih ikan tidak sehat. Yang nyembelih maksudnya, bukan ikannya. Karena tidak perlu disembelih. Bangkainya halal. Jelas ya? Itu satu yang Allah haramkan. Bangkai apapun dari binatang sembelihan, yaitu binatang sembelihan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, berarti dia bangkai. Ya. Nah, dari situ jumhur mengatakan bahwa bangkai itu najis. Kenapa najis? Sesuatu yang tidak ada harganya dan remeh masih Allah haramkan. Itu nggak mungkin kecuali ada nilai tambah. Nggak ada orang menghargai bangkai. Bangkai itu remeh. Nggak ada orang mau bangkai. Bersama itu masih Allah haramkan. Berarti ada nilai tambah. Disitulah yang dimaksud oleh jumhur, nilai tambah tersebut najis. Jelas maksudnya ya? Nah, hanyalah yang Allah haramkan atas kalian, pertama bangkai, yang kedua dam, darah. Darah haram. Kadang sebagian manusia, yang saya maksud sebagian kaum muslimin, mungkin karena ketidaktahuannya atau karena sebab apa, kalau nyembelih binatang, dam yang masfuh itu, darah yang ngocor besar itu ditaruh di wadah, terus dibiarkan beku, nanti dikonsumsi. Ini halal apa haram ini? Haram. Jelas ya? Ada seperti itu. Ya, kecuali hati. Hati itu darah yang membeku, yang menggumpal, tapi diizinkan untuk dikonsumsi. Bukan dam yang masfuh, bukan darah yang terpancar. Darah. Yang ketiga, walahmal khinzir, daging babi. Haram. Kemudian wa ma uhilla bihi li ghairillah, binatang sembelihan tapi diikrarkan disembelih untuk selain Allah, jadikan ibadah kepada selain Allah, korban untuk selain Allah, maka ini haram meskipun nyembelihnya baca basmalah. Jelas? Kambing diikrarkan ini untuk yang bau reksa nunggal rejo misalkan begitu, bismillah disembelih, halal apa haram? Haram. Itu yang dimaksud wa ma uhilla bihi li ghairillah. Udah haram 4 ya. Kondisi haram ini haram bidzat, zatnya haram. Bangkai itu secara zatnya haram, secara unsur bangkai itu haram. Demikian juga darah, demikian juga daging babi, demikian juga wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi mau diolah kayak apapun tetap haram. Jelas ya? Bangkai diolah begitu, kemudian jadikan apa, misalkan nugget, haram. Sama dengan misalkan saya umpamakan air kencing manusia, najis nggak najis? Najis. Meskipun ini kencingnya ulama, ya najis. Kan kadang-kadang orang berlebih-lebihan ya tak? Itu. Ini biar diproses dengan teknologi canggih, keluar bening melebihi ini. Antum minum rasanya mirip-mirip air zam-zam. Najis nggak najis? Najis nggak najis? Najis. Halal apa haram? Haram. Karena unsur asalnya sudah najis, nggak bisa diotak-atik. Jelas ya?
Bersama keharaman seperti itu apa kata Allah? Famanidturra, barang siapa yang kondisi darurat, barang siapa yang kondisi dia darurat, kalau nggak makan mati, adanya cuman yang haram tadi, dengan syarat ghaira baghin, dia tidak ingin mengkonsumsi yang haram tadi. Ketika masih ada yang halal, meskipun selera terhadap yang halal tidak ada, dia tidak menuju yang haram, dia paksa dirinya makan yang halal. Itu syarat ghaira baghin. Jadi nggak ada keinginan sama sekali, dia ngerti itu haram. Jelas ya? Nah. Kedua, wala adin, ketika dibolehkan yang haram tadi karena kondisi darurat, dia dalam mengambilnya tidak melewati kebutuhan untuk mengangkat daruratnya, maka keadaan seperti itu fala isma alaih, tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ayat yang semisal ini yang lain ada. Seperti waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaih. Sungguh Allah telah memerinci apa yang Allah haramkan atas kalian. Sudah dirinci. Bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang diberikan kepada selain Allah. Illa matturirtum ilaih, kecuali kondisi darurat memaksa kalian. Jelas ya? Nah, dengan ayat ini dan ayat yang semisal, ulama memunculkan kaidah, rumus, yaitu la muharrama ma'ad darurah. La muharrama ma'ad darurah. Tidak ada sesuatu dihukumi haram bersama kondisi darurat. Dalam ungkapan yang lain, ulama kita mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurah. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Lebih spesifik lagi, ulama kita mengatakan ad-darurat tubihul muharramat. Kondisi-kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan. Jelas ya kaidahnya? Jadi kalau kondisinya darurat, sesuatu yang tadinya haram, hukum asalnya haram, jadi boleh bagi yang kondisinya darurat. Nanti kita lihat darurat itu seperti apa, supaya kita nggak mudah-mudah, oh ini darurat ya. Nah, sampai di situ jelas ya. Jadi landasannya diantaranya ayat tadi dalam surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Kaidahnya tadi la muharrama ma'ad darurah, tidak ada suatu yang diharamkan bersama kondisi darurat, atau ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat membolehkan suatu yang dilarang. Lebih spesifik, ulama mengatakan ad-darurah tubihul muharramat. Kondisi darurat menjadikan suatu yang diharamkan jadi boleh, diizinkan. Perhatikan, ini namanya kaidah kondisi darurat ini keluar dari hukum asal. Karena hukum asalnya apa? Haram. Baik, sekarang kita lihat apa itu darurat. Saya nukil dari kalam Syekhuna Hafidhahullah Ta'ala Khalid ibn Ali al-Musyaikih. Beliau mengatakan, saya ambil satu aja dari ucapan beliau, kullu syai'in idza lam yura'a adda ila mafsadatin fid dini awid dunya. Darurat adalah, saya ulangi, darurat adalah segala sesuatu
kalau tidak dikondisikan, tidak terpenuhi atau tidak terhilangkan, maka akan membawa kepada kerusakan besar baik dalam agama ataupun dalam urusan dunia. Saya ulangi, darurat adalah segala sesuatu kalau tidak bisa dikondisikan, tidak bisa dihilangkan, maka bisa membawa kepada kerusakan besar baik dalam urusan agama ataupun urusan apa? Dunia. Itu darurat, ya. Nah, kalau kita mau tarik simbol lebih mudah, segala sesuatu yang kalau tidak bisa kita hilangkan akan membawa kepada kerusakan pada 5 atau 6 perkara yang mendasar. Udah kita ambil 5 perkara yang mendasar. Sebagian ulama menghitungnya 6. 5 perkara mendasar ini, yang pertama ad-din, agama. Sesuatu kalau enggak terhilangkan bisa membawa kerusakan pada agama. Itu darurat. Ya. Makanya kadang-kadang ahlul bidah dihukum bunuh karena udah darurat manusia ini, nggak bisa selamat ini kalau nggak ini dimatikan. Darurat. Yang kedua, an-nafs, jiwa. Sesuatu kalau nggak bisa dihilangkan, dihindari, bisa mengancam jiwa seseorang, bisa mati. Seperti lapar. Lapar ini kalau nggak makan mati. Kalau lapar ini nggak dihilangkan, resikonya apa? Mati. Ini namanya kondisi darurat. Jelas ya? Nah, kemudian al-aql, yang ketiga akal. Sesuatu madarat kalau nggak dihilangkan bisa merusak akal pikiran manusia. Berarti darurat kalau harus dihilangkan. Makanya Islam melarang khamr, karena khamr itu merusak akal. Ya. Yang keempat, an-nasab atau nasl, keturunan. Makanya Islam melarang zina, karena itu merusak keturunan. Status anak jadi nggak jelas. Ya. Nah ini rusak ini. Kalau sampai menimbulkan rusaknya keturunan, kalau nggak dihilangkan, berarti kondisi itu apa? Darurat. Ya. Kemudian yang kelima, al-mal, harta. Sesuatu kalau nggak dihilangkan akan menghancurkan harta, yang manusia menjadikan harta tersebut sebagai penopang kehidupannya. Kok hancur hartanya? Nah, ini berarti kondisi darurat. Kalau ulama yang mengatakan 6 ditambah al-irdu, kehormatan, harga diri seseorang. Maka Islam itu hadir untuk terwujudnya penjagaan 5 hal tadi. Itu namanya ad-daruriyatul khamsu, 5 perkara primer. Jadi hadirnya Islam, diutusnya Rasul, itu demi terjaganya 5 hal ini. Agama terjaga, jiwa terjaga, akal terjaga, nasab terjaga, harta terjaga. Sesuatu yang menjadikan 5 hal ini luput, kalau nggak dihilangkan, berbahaya terhadap 5 hal ini, berarti kondisi apa? Darurat. Jelas ya? Atau itu darurat. Jadi darurat itu resikonya mati. Atau
hilang anggota badan secara permanen. Ini permainan. Permainan ini resikonya bisa menghilangkan anggota badan misalkan, beresiko besar ke situ. Maka ini jelas dilarang, nggak boleh. Ya. Jadi jangan mengatakan kondisi darurat kalau keadaannya masih sangat mungkin ditoleransi. Itu loh ya, beda loh. Kebutuhan dengan darurat itu beda. Jelas ya? Saya gambarkan bedanya antara darurat dengan butuh itu begini. Kondisi dingin. Saya ini kalau hanya pakai pakaian begini, nggak pakai jaket, bisa beku, terancam nyawa saya. Berarti kondisi pakai jaket apa? Darurat. Harus ada jaket. Karena kalau nggak ada, mati. Dingin, jelas. Kondisi dingin, saya pakai baju begini, kedinginan. Tapi saya masih bisa bertahan, cuman kurang nyaman. Andai kan ada jaket, semakin nyaman. Berarti apa namanya? Al-hajah, kebutuhan. Beda ya, levelnya di bawah darurat. Kalau darurat itu kalau nggak terpenuhi, resikonya kematian, rusaknya harta, hilangnya akal, dan seterusnya. Jelas ya? Kalau kebutuhan akan lebih nyaman, begitu saja. Paham ya? Baik. Kemudian tadi kan ad-darurat tubihul muharramat. Al-muharram, sesuatu yang diharamkan dalam syar'i itu ada dua macam. Pertama, muharram bidzatih, sesuatu yang diharamkan secara unsurnya, zatnya diharamkan. Seperti riba, bangkai, daging babi, syirik, bid'ah, zina. Itu semua muharram secara zatnya. Jadi unsurnya itu langsung itu yang diharamkan. Jelas? Nah itu zina muharram bidzat. Yang kedua, muharramun saddan lidzari'ah, diharamkan tapi sebagai sarana. Kenapa ini diharamkan? Karena ini sarana yang mengantarkan kepada keharaman secara zat tadi. Jelas bedanya? Seperti melihat wanita yang bukan mahramnya. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Kalau dikerjakan pelanggaran. Ya tak? Nah, melihat wanita yang bukan mahram enggak boleh. Tapi ini bukan diharamkan secara zat. Kenapa dilarang? Karena itu sarana mengantarkan kepada apa? Zina. Jelas? Nah, muharram bidzat itu baru boleh dan baru diizinkan ketika kondisi darurat. Ya. Sesuatu yang diharamkan secara zatnya itu baru menjadi boleh ketika kondisi darurat, bukan butuh. Saya pinjam riba ini Ustadz, kenapa terpaksa darurat? Daruratnya apa? Untuk bayari tanah sebelah. Kalau tanah sebelah nggak saya bayari, dibayarin orang lain. Daruratkah itu? Loh, kalau dia nggak beli tanah sebelah emang mati. Nah itu namanya hanya hajah, bahkan cuman kesenangan barangkali. Jelas ya? Bedakan itu. Jadi kalau yang diharamkan secara unsurnya itu levelnya darurat. Begitu. Nah kalau yang haramnya wasilah, itu sebagian ulama berpendapat sudah diizinkan ketika ada kebutuhan. Makanya ketika antum mau menikahi seorang wanita, niatnya tulus, jujur mau menikah, boleh melihat wanita tadi. Padahal asalnya boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Justru Nabi perintah, dibolehkan karena kebutuhan. Itu bukan darurat. Maka kalau nggak ngelihat mati. Kecuali kalau nggak ngelihat mati, lah itu darurat. Jelas ya? Udah jelas ini. Darurat
muharramat. Jelas ya? Nah, levelnya suatu yang haram secara datnya, apa levelnya? Darurat. Lah yang diharamkan itu banyak. Ya, ada seperti tadi bangkai, itu benda-benda, ada yang diharamkan. Ada yang bentuknya pemikiran, ada yang bentuknya ajaran, seperti demokrasi. Itu ajaran kufur, muharram bidzat. Jelas. Intikhabat, apa intikhabat itu? Nyoblos dalam pemilu, itu muharram bidzat. Bukan wasilah lagi. Haram apa halal? Haram. Kita bicara hukum asalnya ya. Nanti kita lihat fikihnya. Jelas. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan hukum Islam. Tidak ada madhab yang lebih buruk dari demokrasi itu, gak ada. Al-Quran mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kita mau menjadikan orang-orang muslim itu seperti pelaku dosa? Gimana kamu menetapkan hukum? Diingkari oleh Allah. Muslim kok disamakan dengan mujrim? Berlaku ini dalam madhab demokrasi? Tidak berlaku. Muslim, alim, ahli ibadah, imam sholat, hafal Quran, sama dengan kafir, fir. Sama nggak sama? Sama. Suaranya sama-sama satu? Alim, penghafal Quran, hafal ribuan hadis, sama dengan orang yang baru sembuh dari gilanya. Sama. Jelas. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Katakan enggak sama suatu yang jelek dengan suatu yang bagus. Meskipun yang jelek ini menakjubkan kalian, enggak sama. Dalam madhab demokrasi sama. Mana lagi kejelekan yang lebih daripada itu? Jelas. Hukum kembali kepada siapa? Kebanyakan orang. Yang banyak itu yang punya hukum. Makanya dari rakyat, oleh rakyat, kembali ke rakyat. Ada istilah slogan apa? Suara rakyat, suara Tuhan. Itu adanya di mana? Demokrasi. Di antara bagian ajaran demokrasi adalah intikhabat. Di dalam memilih pemimpin pakai intikhabat, pemilihan umum. Boleh? Tidak boleh. Haram. Kenapa? Bertentangan dengan Islam. Islam dalam memilih pemimpin ada 3 cara. Yang pertama, dibaiatnya seseorang secara sepakat oleh kaum muslimin. Baiat seorang, engkau adalah pemimpin. Seperti yang terjadi pada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua, pemimpin yang ada menunjuk orang yang layak untuk menggantikannya. Seperti Abu Bakar menunjuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Cara yang ketiga, dengan cara menunjuk orang-orang yang potensi, orang-orang yang alim, orang-orang yang baik, orang-orang yang mampu untuk bermusyawarah siapa di antara mereka yang jadi pemimpin. Seperti Umar bin Khattab menunjuk 6 orang dari kalangan para sahabat yang disebut ahlul halli wal aqdi, ahli musyawarah dalam memutuskan perkara. Akhirnya di antara 6 orang tadi terpilihlah siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Itu cara Islam. Nah, cara demokrasi intikhabat, at-taswit fil intikhabat, memberikan suara, bahasa antum nyoblos, ini bukan dari Islam, bukan hukum Islam, termasuk muharramat bidzat. Anda enggak kampanye loh ini ya. Saya enggak bicara politik. Kita bicara kaidah syar'iyyah. Kenapa kita bahas? Untuk membantu
bagaimana kita bisa bersikap dalam kondisi yang sikap itu dibutuhkan. Ya. Nah, karena realitanya kaum muslimin secara umum, khususnya salafiyin, bingung. Yang bingung, tapi saya nggak mengatakan semuanya. Yang masuk aja infonya ke ana, karena saya pernah ditanya, ini bagaimana, ini menunjukkan bingung. Ya dah. Tapi saya nggak, sekali lagi, jangan mengajak kaum muslimin salafiyin ke ranah politik praktis, jangan. Maka ini nggak kampanye, nggak ada. Saya nggak ada titipan apa-apa. Kita bahas kaidah, tapi itu adalah realita di sekitar kita yang butuh sikap sebagai seorang muslim. Ya, nah, taib. Jadi kalau bangkai, darah, daging babi, suatu yang dikorbankan kepada selain Allah, termasuk kalau ajaran tadi demokrasi, intikhabat, itu muharram, tadi baru diizinkan kalau kondisi apa? Darurat. Nah, sekarang melihat aja, tadi definisi darurat sudah kita ketahui. Apakah darurat kita mengambil cara tersebut? Jawabnya dengan pengertian darurat tadi. Jadi sederhana begitu aja. Kita pakai kaidah mensikapinya. Kenapa? Sebatas yang ana tahu, yang dipakai oleh sebagian duat itu adalah kaidah darurat. Kan begitu. Oleh sekarang dengan seperti itu, darurat apa belum darurat? Itu maksudnya. Kalau sudah darurat, pakai kaidah tadi. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Lah kita orang awam masa untuk menentukan darurat sendiri-sendiri? Tadi definisi darurat sudah kita sampaikan, sederhana. Darurat adalah satu kondisi kalau tidak terhilangkan akan menimbulkan madarat besar pada 5 perkara. Kalau jiwa bisa terancam kematian, kalau harta bisa terancam kerusakan besar sehingga manusia akan kehilangan kehidupannya, kalau keturunan atau juga akal, ya, apalagi apa tadi yang pertama? Agama. Apalagi ini kufur. Kufur loh ya. Itu ajaran apa? Kufur. Harus betul-betul diperhatikan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, maka terancam dia kafir. Jelas ya? Itu na'am. Kemudian kata ulama kita, wad-darurat tubihul muharramat bisurutin. Kondisi darurat itu menjadikan suatu yang haram diizinkan dengan syarat. Karena itu ikhwah perhatikan, ketika dikatakan misalkan ulama fulan membolehkan sesuatu yang hukum asalnya haram, itu nggak bisa kita katakan ulama fulan membolehkan titik. Itu nggak amanah namanya. Sebutkan secara objektif apa yang dipersyaratkan oleh ulama tersebut, sehingga kita ketika menasabkan kepada alim tersebut betul-betul objektif, akurat, terjaga, karena itu amanah. Kalau harta saja amanah, apalagi ilmu. Jelas ya? Nah, syarat yang pertama, kapan darurat? Yang dengan darurat tadi, kondisi yang asalnya haram jadi boleh. Syarat yang pertama, antakuna ad-daruratu waqi'atan la muntadiratan. Hendaknya kondisi darurat itu betul-betul real,
sudah terjadi, bukan baru prediksi. Kok bawa bangkai sekarang? Prediksinya nanti kelaparan. Enggak boleh ini. Nanti. Kalau sudah lapar, kalau nggak makan mati, baru berlaku kaidah darurat tubihul mahdurah. Jangan prediksi. Jadi kondisi daruratnya sudah betul-betul apa? Dialami, terjadi. Bukan lagi apa? Prediksi, nanti begini. Kemarin, dulu, prediksi itu nggak pernah terjadi. Jelas ya? Nah, apalagi bahan prediksinya cuman media sosial, sama sekali nggak akurat. Ya, satu syaratnya. Makanya menggunakan kaidah ada syaratnya. Wong ini keluar dari sesuatu yang haram kok, jadi boleh loh. Nggak mungkin mutlak boleh gitu aja, nggak mungkin. Mesti ada syaratnya. Nah, syaratnya yang pertama itu tadi, antakuna daruratu waqi'atan la muntadhirah. Jadi bukan prediksi, tapi betul-betul real sudah terjadi, sudah ada. Ini kalau nggak kita lakukan ini bahaya, ini terancam, ini sunnah Nabi ini, terancam ini agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bahaya besar ini. Nah, begitu baru. Jelas ya? Satu. Syarat yang pertama. Nanti dilihat sendiri itu di kitab-kitab para ulama ya. Barangkali pembacaan saya diragukan gitu ya. Ini saya baca. Yang kedua, syaratnya alla yakuna hunaka wasilatan ukhra mubahatan ghairal muharram. Syarat yang kedua, oh ini sudah darurat, misalkan terpenuhi syarat pertama, kondisi sudah darurat ini. Betul-betul sudah darurat, lapar ini, kalau nggak makan mati. Maka syarat yang kedua kita lihat, tidak ada di sana cara yang lain yang mubah, adanya hanya itu saja. Kalau itu nggak diambil, darurat ini akan menimbulkan madharat yang besar. Jelas, lapar ini nggak ada lagi kecuali bangkai. Udah, cari yang lain pokoknya nggak ada, hanya bangkai. Sedang dia sudah pertama terpenuhi syaratnya, sudah lapar ini. Kalau nggak makan mati ini, adanya cuman bangkai. Tapi kalau masih ada singkong, tapi saya nggak suka singkong, makan singkong, nggak boleh, ganti bangkai. Jelas ya? Nah itu. Adanya pisang mentah, makan pisang karena pisang halal. Maka min ghairi baghin. Jadi betul-betul solusi untuk keluar dari kemadharatan tadi cuman satu tok yang haram itu. Nanti kita lihat kalau kondisi tadi, misalkan kondisi politik kita hari ini, misalkan, apakah nggak ada cara lain kecuali kita harus terjun di situ dari cara yang halal. Yang kedua darurat, yang pertama darurat dulu apa tidak? Mati enggak kita kalau enggak melakukan itu? Ini bukan ngajarin golput loh. Golput itu sebagian ustadz mengatakan produk demokrasi. Orang yang enggak milih jangan selalu dikatakan golput. Kalau golput itu maknanya oposisi. Kalau seorang tidak memilih karena berangkat karena kecemburuan agamanya, ilmu yang sampai kepadanya, kaidah kuat yang dia pegangi, ini ibadah bagi dia, bukan partai golput. Jelas ya? Sama seperti ini, nggak semua orang yang melawan pemerintah kita katakan khawarij. Demo buruh menuntut keadilan penguasa, khawarij semua ini. Lah buruh itu nggak mikir ajaran agama. Andaikan pemerintahnya memberi begitu selesai, nggak demo kok. Masa semua orang yang keluar ke jalanan demo katakan ini khawarij semua? Lah orang kafir kita katakan khawarij yang nggak ada ngaruhnya. Jelas.
Khawarij itu melawan penguasa karena akidah mereka meyakini kafirnya penguasa tersebut, maka dilawan. Bedakan. Jelas ya? Anak kurang setuju ungkapan sebagian ustadz yang mengatakan nggak milih berarti golput. Kalau golput maksudnya itu oposisi, produk demokrasi, itu bukan. Enggak semuanya, enggak boleh seperti itu. Karena kita harus memuliakan saudara kita sama muslim. Berbeda boleh, tapi jangan fikih berbeda tidak kita terapkan. Kemudian vonis-vonis liar, ya, menggeliat membabi buta, ini keliru, ya. Nah, jadi syarat yang kedua, alla yakuna hunaka wasilatan ukhra mubahatan ghairal muharram. Jadi enggak ada kecuali yang haram. Itu baru boleh. As-salis, yang ketiga, ayyakunal ahdu minal muharram biqadarihi. Hendaklah mengambil keharaman yang diizinkan tadi sekadarnya, seukuran cukup untuk menghilangkan daruratnya, ya. Fattabibu, seorang dokter, yang duru minal aurah biqadri darurah, boleh melihat aurat pasiennya karena kondisi darurat seukurannya. Jangan segitu cukup dibuka lebih, nah, ini dosa dokternya. Dan sekaligus ursi nafsi wa iyakum ayyuhal ikhwah, mungkin ada ummahat yang hadir dan para suami. Sekarang ini tasahul terjadi, istri hamil sehat nggak ada masalah, perutnya disetorkan ke dokter untuk di USG, padahal resikonya membuka aurat. Nggak ada bahaya yang mengancam, nggak ada kebutuhan, bahkan cuman pengen tahu. Udah diperiksa ke bidan, sehat, nggak ada masalah. Lah kok disetorkan ke dokter? Dokternya laki-laki lagi, ya tak? Darurat itu? Nggak darurat. Fattakinallah. Jelas, melihat aurat muharram, diharamkan, nggak boleh. Termasuk juga jangan tasahul. Ini yang sudah saya sampaikan pada anak-anak. Memberi perban pada luka. Itu dibahas sama ulama. Misalkan kita luka di sini, lukanya kecil gitu. Kalau dikasih perban, nyantolnya perban itu kanan kiri sekitar luka itu cukup 1 senti. Misalkan cukup 1 senti, cukup untuk merekatkan perban itu. Lah kok diperban 10 senti, begitu wudhu nggak terkena air, berarti yang 9 senti tidak terkena air, padahal mestinya wajib kena air. Ini menjadikan wudhunya tidak sah. Kadang-kadang lukanya di sini, diperban segini cukup, dibalut semuanya, tayamum lagi misalkan. Nah, ini wallahu a'lam, ya. Nah, ini kadang tasahul, nggak boleh. Karena ini menentukan sah dan tidak sahnya apa? Ibadah kita. Jadi ambil darurat itu seukurannya. Kalau 1 potong paha bangkai ayam ini cukup untuk kita bertahan hidup, jangan ambil paha satunya. Berarti kalau ngambil paha satunya apa hukumnya? Halal apa haram? Haram. Seorang, misalkan antum melihat wanita yang mau dipinang sekali cukup, ya sudah, ngelihat kedua, hukum asalnya berlaku lagi, nggak boleh, sudah haram. Jelas ya? Min ghairi bagin wala adin, nggak boleh melampaui kebutuhannya. Ini haram loh, dijaga betul loh ya. Suatu yang haram, masya Allah. Ini keharaman. Siapa yang mengharapkan? Allah dan Rasulnya. Dijaga betul. Jangan bermudah-mudah di situ. Apalagi keharaman ini bentuknya apa? Kufur. Resikonya iman yang jadi gadainya, iman yang jadi tumbalnya. Jangan. Hati-hati betul. Untuk mengambil itu betul-betul harus keadaan darurat yang memang terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak, hati-hati.
jangan hilang iman kita tidak sadari. Ya, jelas? Syarat yang kedua, syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, antandafi ad-daruratu bihadzal muharram. Syaratnya darurat, keadaan darurat tadi akan bisa terselesaikan, akan mendapatkan solusi dengan mengambil yang haram tersebut. Ya, ini syarat yang penting sekali. Orang kehausan, kalau nggak minum mati. Adanya khamr, diminum tidak diminum? Khamr halal apa haram? Diminum nggak diminum? Tidak diminum. Kenapa? Khamr bukan menyelesaikan haus, tapi menambah haus. Jadi nggak jadi solusi bagi kondisi daruratnya. Sekarang kalau terjemahkan kondisi hari ini, kita memberikan suara ini, jadi solusi nggak? Kalau nggak jadi solusi, kenapa dilakukan? Itu. Karena terus terang ikhwah, sebagian kalimat terbelah. Apalagi dengan fatwa global misalkan gitu. Pilih yang paling baik. Menurut siapa? Menurut antum. Ada sebagian ikhwah mengatakan, kalau dikatakan pilih yang terbaik, menurut antum, pasti salafin akan milih ini. Saya katakan, enggak. Yang masuk ke saya beda dengan yang antum prediksi. Ini yang masuk ke HP saya udah hayal-hayalan ini. Ini yang paling baik menurut saya Ustadz. Karena begini. Yang itu, yang nomor ini, begini dicela. Jadi orang awam tuh nggak ngerti, nggak kenal. Nah, kalau sudah diserahkan kepada orang awam, runyam. Akhirnya kalau terbelah kalimatnya, nggak jadi solusi. Nggak jadi solusi. Saya contohkan ini di kampung kita ada pilihan kepala kampung misalkan begitu ya. Ini katanya yang lebih bagus ini kayaknya ada angin-angin segar kepada dakwah salafiyah misalkan. Yang ini biasa-biasa saja misalkan begitu. Muslim dua-duanya misalkan begitu. Kita ketika mau memilih yang ini, kondisi darurat apa tidak darurat? Darurat. Karena asal hukumnya apa? Asal hukumnya apa? Muharram. Berarti boleh ketika kondisi darurat. Pertama, kalau toh ternyata memang darurat, maka syarat ini antandafi ad-daruratu bihadzal muharram. Dengan kita letakkan pilihan kita, darurat hilang. Begitu kita pilih 99% dengan saya beri suara, dia menang. Wong 40-40 imbang, tinggal satu, sayalah satu. Menang itu namanya jelas. Tapi menang nggak ngerti. Nasib-nasiban. Nah ini namanya nggak terpenuhi syaratnya. Maka dikatakan di sini apa? Fa idza lam tandafi bihi, kalau tidak tertolak dengannya, au sakakna, atau kita ragu. Hilang nggak ya? Terpenuhi nggak? Ragu. Nggak ada persentase kuatnya sama sekali. Ya, maka apa? Lam tubah al muharram, tidak diizinkan. Lam yubah al muharram, yang haram tadi masih kembali ke hukum asal apa? Haram, belum diizinkan. Kenapa? Karena dengan diambilnya ternyata tidak jadi solusi. Berarti kayak khamr ketika haus. Ada si khamr haram, tapi begitu diminum malah cepat semakin haus dia, bukan hilang hausnya. Jelas ini? Jelas ya, syarat yang ketiga. Nanti diperhatikan betul ikhwah seperti ini. Ya, nah, ana nggak mengajak kemana-mana, mengajak kepada kaidah ini supaya nanti membantu kita mensikapi kondisi ketika kita berhadapan dengan kondisi tersebut. Jadi diurut dari awal. Jadi jangan langsung terjun masuk ke dalam ini darurat. Darurat itu apa dulu? Terus diurut gitu loh, pakai rumusnya. Nanti enak, hidup dibimbing kaidah itu enak. Ya. Nah. Kemudian syarat yang terakhir yang disebutkan oleh al-muallif.
ayyakunal mahdhuru anqasa minad darurah. Hendaknya sesuatu yang diharamkan nilainya lebih remeh daripada kondisi daruratnya. Kalau sama, apalagi lebih tinggi, tidak boleh diambil yang haram tadi. Contoh yang sama, seorang safar naik apalah misalkan perahu gitu ya, qadarullah pecah perahu ini di tengah laut, tinggal seorang pemuda umur 25 tahun dengan seorang anak-anak umur 5 tahun terselamatkan dengan serpihan perahu tadi, kemudian sampai ke sebuah pulau, entah apa namanya pulau itu. Ini bukan dongeng loh, ini contoh ya. Laparlah dua orang ini, kalau nggak makan mati, nggak ada makanan apapun. Pertanyaannya, darurat nggak darurat? Kalau nggak makan mati loh, darurat nggak darurat? Darurat. Bolehkah yang 25 tahun membunuh yang 5 tahun untuk dimakan dagingnya demi mempertahankan hidupnya? Boleh enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Nilainya sama. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Enggak boleh, sembelih aja lah ini demi kehidupan saya. Apa istimewanya dia dari dia? Saya udah 25 tahun, ini baru 5 tahun. Belum jelas dia jadi apa loh. Barangkali calon ulama besar loh. Jelas? Nah, karena itu kemarin kita sampaikan, sebagian ulama mengatakan tidak ada darurat pada riba. Tidak ada darurat pada riba. Karena riba itu kalau sudah sampai ilmu kepadanya tentang riba, tidak dia tinggalkan, apa dosanya? Perang sama Allah dan Rasulnya. Mungkinkah seorang terpaksa perang melawan Allah? Ada? Saya terpaksa perang melawan Allah dan Rasulnya. Mungkin? Nah itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan riba. Jika kalian beriman. Jika kalian tidak mau melakukan, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ada terpaksa perang. Nah ini namanya lebih tinggi dari kondisi daruratnya. Mending dia mati daripada perang melawan Allah dan Rasulnya. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, seingat ana beliau memberikan contoh, kalau seorang hidup, dua orang ini karena kelaparan, satunya udah mati, satunya sudah mati, maka yang hidup ini asalnya boleh memakan daging saudaranya ini demi mempertahankan hidupnya. Tapi karena sudah mati loh, bukan dia bunuh loh ya, jelas ya. Nah, kecuali kalau orang itu lebih mulia dari dirinya. Beliau contohkan, andaikan itu jasad seorang nabi, maka tidak boleh. Karena kedudukan seorang nabi, seorang rasul lebih mulia dari kedudukan siapapun. Mending kita mati daripada memakan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Nah, jadi syaratnya itu. Ini syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama kita tentang penerapan kaidah ad-darurat tubihul mahdhurah. Insya Allah dengan kita menjaga syarat-syarat tadi, penerapan kita akan terbimbing dan tepat. Kaitkan dengan apa tadi yang kita sampaikan, kemudian dirunut. Nah seperti itu ya. Jadi pertama, darurat apa tidak darurat. Kalau sudah darurat, jelas daruratnya, maka apakah tidak ada cara untuk keluar dari kondisi darurat tadi kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau tidak ada cara kecuali hanya itu, maka mengambilnya seukuran cukup, tidak boleh lebih. Jelas ya? Nah, kemudian berikutnya apa? Hendaknya diyakini dengan mengambil yang haram tadi jadi solusi akan keadaannya.
Kalau nggak jadi solusi, nggak boleh. Kalau kita konsumsi, selesai, bertahan hidup kita. Kalau saya pilih, selesai madarat yang akan terjadi misalkan, atau yang terjadi, baru itu diizinkan. Kalau enggak, kembali ke hukum asalnya apa yang muharram. Ya, nah, kemudian kemadaratan nilainya lebih ringan. Solusinya tadi lebih ringan daripada madarat yang menimpa. Kalau itu lebih mahal, maka tidak boleh diambil, tetap haram. Jelas itu ya? Nah, kemudian ketika seorang dihadapkan kepada yang haram, ini sudah darurat ini. Sudah darurat misalkan. Maka darurat enggak dari tangga pertama loh ya. Terkait dengan kondisi hari ini, kita darurat apa enggak darurat, lihat kondisi kita ini, darurat apa enggak darurat. Adakah cara yang lain untuk keluar dari itu yang diizinkan oleh Allah? Misalkan saya enggak lah, udah bisa, nyaman, enggak ada masalah, enggak terancam nyawa kita. Solusi. Jelas ya? Nah, kalau toh ini kondisi darurat, kita dihadapkan kepada hal yang haram boleh nggak ketika kondisi darurat? Boleh. Pada saat itu baru ada kaidah yang maksudnya adalah irtikabul akhaffi dararaini lidaf'i a'lahumah au akbarhumah. Baru diambil keharaman yang paling minimal madaratnya demi menolak yang besar madaratnya. Jelas ya? Jadi misalkan ini bangkai, adanya bangkai ayam sama bangkai anjing. Kalau nggak makan mati, ambil yang paling minimal. Bangkai apa? Ayam. Itu irtikabu akhaffi dararaini lidaf'i akbaruhuma. Mengambil paling minimalnya dari madarat yang ada untuk menolak madarat yang lebih besar. Kaidah ini kapan terjadi? Ketika kita dihadapkan kepada semua kerusakan, dihadapkan kepada hal yang diharamkan, tidak bisa kita tinggalkan. Mau tidak mau harus kita lakukan salah satunya. Tapi kalau keharaman itu bisa kita tinggalkan, berarti kondisi kaidah tadi nggak berlaku. Jangan mengatakan ini mengambil suatu yang minimal dari dua madarat, sedang kondisi dia bisa meninggalkan madarat semuanya. Nggak makan bangkai ayam, nggak makan bangkai anjing, bisa, masih ada ketela. Berarti jangan pakai kaidah itu. Jelas? Karena kaidah itu pada kondisi seorang yang dihadapkan kepada hal-hal yang haram, yang dia nggak bisa lepas dari yang haram tadi, mau nggak mau harus diambil. Pada saat seperti itu baru ditakdir, dirinci masing-masing yang haram tadi, ambil yang paling minimal demi menolak yang maksimal. Kenapa makan bangkai ayam? Supaya tertolak makan bangkai anjing, karena nilai haramnya lebih. Paham ya? Jelas. Nah, seperti itu. Nanti permasalahan yang lain terjemahkan ke situ. Jadi ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bermanfaat khususnya bagi anak pribadi. Kalau terkait dengan kondisi hari ini yang biasa ikhwah, kalau masa-masa fitnah itu berseliweran fatwa-fatwa yang begitu banyak. Nah, mensikapi seperti ini, mudah-mudahan kaidah yang kita bahas malam hari ini secara sederhana bisa membantu untuk menghilangkan kebingungan barangkali, atau hal-hal yang semisal itu, kesamaran barangkali, sehingga kita bisa terbimbing langkah kita. Niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama itu, andaikan kita tumakninah memilih pendapat atau kondisi yang ini tidak darurat, kondisinya masih sangat mudah untuk keluar dari hal-hal yang seperti itu, nggak bersentuhan dengan yang haram, sangat mudah, nyaman, nggak ada masalah. Kalau seorang tumakninah dengan pendapat yang itu,
hindari mencela atau memvonis dengan vonis yang tidak tepat kepada sebagian saudara kita yang mungkin pilihannya atau tumakninah hatinya tidak sebagaimana yang satunya tadi. Itu fikih dalam berbeda pendapat, karena bagaimanapun juga terjadi perbedaan pendapat. Dalam seperti itu boleh seorang memilih, bahkan harus. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita bahas kaidah itu tadi untuk membimbing yang seperti itu. Darurat apa enggak darurat dan seterusnya. Kalau ternyata ini enggak darurat, wong keluar nyaman, enggak ikut campur, bebas, enggak ada intimidasi, enggak ada ancaman, selesai, kan begitu. Yang penting enggak mempengaruhi orang apa dan seterusnya. Kembalikan ke kaidah tadi untuk kita pasang sebagai prinsip kita masing-masing misalkan. Yang tumakninah dengan itu, kemudian tidak terjun dalam politik praktis, ingat, jangan disertai dengan mencela, memvonis, menjatuhkan, mengejek, meremehkan, apalagi itu asatidah yang barangkali mereka punya pembahasan-pembahasan yang membuat mereka tumakninah dengan apa yang mereka pilih. Jadi kalimat salafin nggak boleh terbelah, ya. Nah, karena itu yang asal, itu yang mahal. Ya, kita yakin semuanya tidak menginginkan sesuatu yang jelek. Hanya kadang-kadang ijtihad itu bisa tepat, bisa tidak tepat. Semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, insyaallah pembahasan singkat kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi anak pribadi dan juga ikhwas sekalian. Wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.